Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi ayah dan bunda. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Dewi, masih di pembelajaran jarak jauh. Meskipun demikian, kita harus tetap semangat. Nah, tentunya kalian sudah siap untuk belajar, bukan? Jangan lupa tetap melakukan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita dimudahkan dalam belajar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Yang beragama Islam boleh ikuti doa berikut ini. Berdoa mulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, help me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Anak-anak, di tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2 merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 1 kita akan mempelajari dari kompetensi dasar 3.7, yaitu mencermati tulisan tegak bersambung dalam sebuah cerita. Kemudian dari kompetensi dasar 3.6 yaitu menjelaskan dan menentukan panjang, berat, dan waktu dalam satuan baku. Yuk kita sama-sama mendengarkan penjelasannya. Nah anak-anak, ibu mau bertanya, apakah anak-anak memiliki hewan peliharaan? Nah tentunya ada yang memiliki, ada yang tidak. Kemudian hewan peliharaan apa saja yang kalian miliki? Ya, ada yang memiliki ayam, ada yang memiliki kucing, anjing, ikan, dan lain sebagainya. Nah, hewan peliharaan itu sudahkah kalian rawat dengan baik dan benar? Ya, Bu Guru yakin kalian sudah merawatnya dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kita yel-yel terlebih dahulu yuk, supaya lebih semangat. Bangun pagi. Oke. Bantu ayah. Siap. Bantu ibu. Selalu. Belajar di rumah. Gak masalah, tetap semangat. Yes, yes, yes. Nah, sudah semangat bukan? Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, peserta didik dapat menemukan penggunaan huruf kapital dalam tulisan tegak bersambung dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks dalam tulisan tegak bersambung, peserta didik dapat menyunting teks tulisan tegak bersambung dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar macam-macam timbangan, peserta didik dapat menentukan timbangan yang cocok untuk mengukur berat suatu benda dengan benar. Nah, sekarang kita di materi dari kompetensi dasar 3.7, yaitu mencermati tulisan tegak bersambung dalam sebuah cerita. Nah, kita simak sama-sama penjelasannya supaya kalian paham. Lani, anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Nah, itu Lani. Kalian lihatlah, dia sangat sayang dengan hewan peliharaannya. Nah, sekarang mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Ya, Lani merawat ayam dan kelincinya agar ayam Lani bersih dan sehat. Setiap hari Lani memberinya makanan. Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Nah, bagaimana cara merawat hewan peliharaan yang baik dan benar itu? Yang pertama adalah membersihkan kandangnya secara teratur. Yang kedua, memberi makanan setiap hari. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh hewan. Yang keempat, memberikan vaksinasi.
Dan yang kelima, memberikan kasih sayang dengan cara membelai, memeluknya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang anak-anak, mari kita membaca. Membaca dengan intonasi yang tepat. Ayam. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Anak-anak, sekarang mari kita mengamati bacaan yang berjudul ayam. Nah, perhatikan kalimat-kalimat pada teks bacaan tersebut. Lingkari huruf pada awal kalimat. Kalimat pertama, ayam adalah hewan berkaki dua. Huruf pada awal kalimatnya adalah huruf A. Sekarang kita lingkari ya. Kemudian kalimat yang kedua, cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Huruf pada awal kalimatnya adalah C. Sekarang kita lingkari. Kemudian kalimat ketiga, cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Nah, huruf pada awal kalimatnya adalah C. Kemudian kalimat keempat, makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Huruf pada awal kalimatnya adalah M. Sekarang kita lingkari. Dan seterusnya. Ya, nanti kalian bisa mencoba sendiri di rumah. Sekarang, apakah huruf awal kalimat menggunakan huruf kapital? Sekarang kalian perhatikan. Dan jawabannya adalah ya. Setiap huruf pada awal kalimatnya tertulis dengan huruf kapital. Nah, kesimpulannya huruf kapital digunakan pada awal kalimat. Kalian ingat bahwa huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf di awal kalimat. Huruf pertama nama diri, nama kota, nama negara, dan sebagainya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang dan nama kota. Contohnya, Siti dan Lani pergi berlibur ke Bandung. Penggunaan huruf besar pada kata Siti dan Lani, karena Siti dan Lani adalah nama diri atau nama orang. Kemudian, huruf besar pada kata Bandung. Bandung adalah nama kota. Penggunaan huruf besar pada huruf B. Saat kita menulis tegak bersambung, motorik halus kita terlatih secara maksimal. Semakin sering kita melatih diri untuk menulis tegak bersambung, maka tulisan kita akan terlihat lebih rapi dan bagus. Tidak hanya itu, tingkat kreativitas kita juga menjadi lebih berkembang. Menurut William R. Kern, PhD, seorang psikolog, bahwa dengan menulis tegak bersambung, perkembangan otak dalam hal sensasi motorik, gerak kontrol, dan kemampuan berpikir kita dapat terhubung dengan baik. Untuk itu, tetap semangat ya berlatih menulis tegak bersambung. Karena dengan rajin berlatih, maka tingkat kreativitas kita akan lebih berkembang. Anak-anak, sekarang kita di kompetensi dasar 3.6, yaitu menentukan dan menjelaskan panjang, termasuk berat dan waktu dalam satuan baku. Mari sama-sama kita simak penjelasannya. Ayam Lani ada yang dimanfaatkan dagingnya. Ayam Lani ada yang dimanfaatkan telurnya. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Apa sih itu timbangan? Timbangan atau neraca adalah alat yang dipakai dalam melakukan pengukuran berat suatu benda.
Jika dilihat dari cara kerjanya, jenis timbangan dapat dibedakan atas yang pertama, timbangan manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Kemudian timbangan digital, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital digunakan untuk menimbang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, macam-macam timbangan berdasarkan cara kerjanya kita lihat yuk. Nah, ini dia timbangan manual. Kalian pernah melihatnya bukan di pasar atau bahkan di rumah kalian juga ada. Kemudian timbangan digital, ada timbangan badan. Timbangan badan ada yang berbentuk digital, ada yang berbentuk timbangan manual loh. Kemudian timbangan hybrid. Timbangan hybrid untuk menimbang barang-barang yang sangat besar. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, mari kita berlatih bersama. Kegiatan pertama, kita akan menulis cara merawat hewan yang baik dan benar. Kemudian, kita mengerjakan buku tema 6 halaman 47 sampai 48. Menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks tadi dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kemudian kegiatan 2, menuliskan jenis timbangan berdasarkan cara kerjanya. Kemudian buku tema 6 halaman 49 sampai 50. Yaitu menentukan alat timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut ini. Selamat beraktivitas dan selamat mencoba. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari. Kesimpulannya bahwa aktivitas memelihara hewan merupakan suatu kegiatan yang sudah sangat dikenal banyak orang di seluruh dunia. Pada umumnya, jenis hewan yang menjadi pilihan masyarakat untuk dipelihara diantaranya seperti kucing, anjing, burung, kelinci, dan ikan. Selain memberikan manfaat, memelihara hewan peliharaan juga memberikan dampak psikologis, khususnya pada pemilik hewan peliharaan saat mengalami kehilangan dan kematian hewan peliharaan. Merawat, menjaga, dan memperhatikan perkembangannya adalah suatu hal yang sangat penting agar hewan peliharaan selalu sehat dan tidak membawa penyakit bagi manusia. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengikutinya. Dan selamat beraktivitas. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.